Ya, salam kasih di dalam Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami. Kita mau sama-sama belajar firman Allah. Tema kita saat ini adalah hidup suami istri bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, firman Tuhannya kita bisa buka kembali di Matius lagi. Kita buka di Matius 19 ayat ke 456 ya. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, saudara bisa buka juga di Perjanjian Lama di Kejadian 2 itu ayat 24, ketika manusia pertama itu diciptakan, Adam dan Hawa. Adam itu dari tanah liat, dihembuskan roh Allah jadi Adam. Kemudian si Hawa perempuan diciptakan dari tulang rusuk dari daging Adam, kemudian dibangun jadilah Hawa, kan gitu. Mereka kemudian menjadi satu daging. Nah, jadi berbicara mengenai pernikahan itu adalah dua pribadi yang bersatu, di mana laki-laki meninggalkan orang tuanya, kemudian bersatu dengan si perempuan untuk menjadi satu daging, ya, bukan menjadi satu pribadi, tapi tetap dua pribadi. Yang membedakannya itu adalah apa? Satu daging. Nah, ya, satu daging. Artinya di sini manusia dagingnya itu ketika kita ini bersatu dengan istri, kita suami ini bersatu dengan istri, itu menjadi satu daging. Berarti kita masing-masing tidak mengedepankan kedagingan atau hal-hal dunia, ya, tetapi kita ini adalah menjadi manusia yang hidup di dalam roh, ya, untuk menjadi manusia daging yang serupa seperti Kristus, gitu ya. Jadi tetap sebagai dua pribadi, ya, dua pribadi. Hanya di sini kita bersatu artinya kita menyamakan visi, menyamakan persepsi, menyamakan kesehatian, sehati, sepikir, ya. Semuanya itu ada di dalam Yesus, gitu loh. Makanya di dalam pernikahan itu kita harus mendapatkan pasangan yang sepadan, artinya iman. Nah, satu daging ini berarti kita semua ini masing-masing harus mengesampingkan kepentingan dirinya sendiri, ya, supaya kita menjadi dua pribadi yang memiliki satu tujuan atau satu goals. Ya, berarti suami istri menjadi manusia Allah, man of God, ya kan? Yang keduanya ini serupa seperti Kristus. Nah, jadi memang meskipun masing-masing artinya pribadi demi pribadi yang akan bertanggung jawab, tetapi sesungguhnya kalau kita mau mengacu atau berdasarkan kehendak Allah, bukan lagi masing-masing, bukan lagi suami bertanggung jawab sendiri ataupun istri bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya, tetapi ketika setiap pribadi yang memutuskan untuk menikah, karena pernikahan itu kudus, Allah sendiri yang menciptakan, maka laki-laki harus siap untuk menjadi kepala. Itu saudara bisa baca di Efesus 5 ayat 22, ya kan, sampai sekian terus, ya. Efesus 5 ini saya bacakan. Nah, itu kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ini perikopnya. Baca aja sampai ayat 33, ya. Jadi setiap orang yang mau menikah itu harus benar-benar persiapkan diri, pastikan bahwa siapkah kalau kita laki-laki untuk menjadi kepala sebagaimana Kristus kepada jemaat, dan juga yang si wanita itu harus persiapkan diri, ya kan. Siapkah kita menjadi pribadi itu sebagaimana jemaat kepada Allah, artinya tidak melihat perlakuan suami tetapi tetap harus tunduk mengasihi suaminya, kan gitu. Ini dasarnya. Keduanya ini harus mempersiapkan sehingga ketika pada fase atau pada tahapan pernikahan itu keduanya menjadi satu. Ketika sudah menjadi satu, pernikahan yang kudus ini akan terpelihara sampai akhir, kan gitu.
ya kan? Nah, sehingga mempunyai satu visi, yaitu pernikahan ini, ya, kedua pribadi ini akan menjadi apa? Serupa seperti Kristus, gitu. Jadi kembali di sini sudah tercabik-cabik, sudah terporak-porandakan, sudah terkontaminasi oleh dunia, sehingga pernikahan yang dikehendaki oleh Allah ini sudah tidak murni lagi, sudah tidak sebagaimana firman-Nya, gitu loh. Karena sudah campur tangan manusia, sudah campur tangan berbagai tafsiran, sudah campur tangan berbagai pemikiran, dan juga yang terlebih parahnya karena keinginan-keinginan hawa nafsu manusia, sehingga orang menikah, orang kawin itu seperti binatang, ya. Jadi bukanlah pernikahan itu yang sakral sebagaimana yang diciptakan oleh Allah, bahwa pernikahan itu kudus, kan gitu ya. Diumpamakan itu sebagai Kristus kepada jemaat, dan juga jemaat kepada Kristus, itu suami dan istri hubungannya. Nah, ini kudus, saudara-saudara sekalian. Jadi bagi orang tua yang memiliki anak yang sudah dewasa dan sudah waktunya untuk bisa berumah tangga, nah harus persiapkan anak-anaknya itu. Kalau yang laki-laki harus persiapkan, sudahkah siap untuk sebagai Kristus terhadap jemaatnya, ya. Demikian juga kalau anak perempuan diajarkan sesuai dengan didikan Tuhan, didikan firman Allah, siapkah untuk menjadi wanita yang dimana nanti akan jadi istri yang tunduk kepada suami, apapun situasi kondisinya harus tunduk, kan gitu ya. Jadi kepada setiap pribadi, kalian dewasa-dewasa yang siap untuk nikah, pastikan dulu diri kita, kuduskan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalian bukan lagi dua tetapi satu. Nah, itu menjadi satu daging, berarti menjadi satu goals, tujuan itu manusia daging yang dimana hidup serupa seperti Kristus, sehingga suami dan istri, ya kan, hidupnya itu serupa seperti Kristus. Karena apa? Didasari oleh kasih Kristus untuk hidup suami istri, ya gitu ya, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini, renungan pada saat ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi kekuatan, bisa mengubahkan supaya setiap kita terus hidup untuk menyenangkan Tuhan, terus hidup untuk yang didasari oleh firman Allah. Ya, siapapun kita, apapun kita, kalau yang memang sudah terlanjur menikah, yang awal mulanya karena didasari oleh hawa nafsu kedagingan, tidak ada terlambat. Perbaiki rumah tanggamu, lembutkan hati, datang kepada Yesus, maka Roh Kudus akan memimpin hidupmu. Siapapun, entah kau suami, entah kau istri, ajak suami, ajak istri untuk rekonsiliasi, untuk bertemu, dialog, bangun mesbah keluarga sama-sama. Lembutkan hati, biar dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, menjadi satu daging, menjadi hidup terus di dalam firman-Nya, sehingga suami istri menjadi serupa seperti Kristus, ya. Salam dari kami buat saudara sekalian dimanapun berada. Roh Kudus menyertai. Shalom.